Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya Nafisa dalam acara Ketemu Penulis. Masih dalam acara Ketemu Penulis, di mana kalian akan bertemu dan mengenal lebih jauh penulis-penulis hebat yang siap untuk memberikan inspirasi pengalaman mereka dalam dunia menulis. Dan hari ini saya kedatangan tamu spesial, yaitu Muhammad Irham, SPDI, yang berasal dari mana Pak? Kalau boleh saya tahu. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Oh, Barat. dari Lombok Tengah jauh juga ya. Dan Bapak ini sudah menerbitkan 2 buku. Begitu ya Pak? Yang Ya, berasal dua ya, buku yang berjudul saya sebutkan Senja di Rinjani dan Kumpulan Cerpen Lukisan. Seperti itu ya Pak ya? lukisan di dinding langit. Oke, lukisan di dinding langit. Oke Pak, perkenalkan Pak, nama saya Nafisa dan selama 30 menit ke depan saya akan memberikan pertanyaan kepada Bapak atau Bapak bisa sharing kepada teman-teman semua mengenai pengalaman Bapak dalam dunia menulis dan menerbitkan sebuah buku. Seperti itu Pak. Langsung aja ya Pak Boleh. ya. Oke Pak, Ya, silakan. eh, kesibukannya sekarang apa Pak, Bapak Irham? Oh ya, saya pengasuh di Pondok Pesantren Sa'adatul Darain Al-Azhar Al-Syarif di Praia, Lombok Tengah. Oke, pengasuh berarti sudah berapa lama Pak? Sejak 2006, Wow, sudah lama sekali ya. Oke sudah Pak, lama. Jadi Bapak ini kan menulis sebuah buku yang berjudul Senja di Rinjani dan ada juga kumpulan cerpen. Boleh saya tahu Pak, bukunya cerita tentang apa sih? Mungkin teman-teman di sana pengen tahu, biar mereka lebih penasaran buat baca buku Bapak gitu Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih banyak. Senja di Rinjani adalah sebuah novel tentang perjalanan pendakian ke Gunung Rinjani. Untuk diketahui bahwa Gunung Rinjani adalah gunung tertinggi ketiga di Indonesia Oh iya, dan betul. dia dikatakan sebagai ya kenapa dikatakan gunung bintang 5-nya para pendaki karena Rinjani sebenarnya memiliki panorama yang indah, tapi bukan hanya panoramanya saja, tapi dari sisi budaya, adat istiadat dan beberapa fasilitas alam yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Iya. Nah, itu saja. Oke, kalau untuk Mungkin yang nanti lebih jelasnya ya nanti akan saya sampaikan. oke, untuk kumpulan cerpen sendiri itu tentang apa Pak? Eh, Kumpulan cerpen lukisan di dinding langit berkisah tentang apa namanya tentang budaya juga budaya masyarakat Lombok ya masyarakat Lombok yang apa namanya masih uh, berkisah tentang adat perkawinan ya Oke. kemudian ya bagaimana kok apa namanya bagaimana berhubungan antara masyarakat yang satu dengan yang lain. Oke, asli Lombok ya Pak? Ya, saya asli Lombok. Oke, kalau saya ingat Lombok itu ingat ayam taliwang, ingat kangkungnya Pak, enak sekali itu. Oke Pak, untuk judul buku Bapak yang berjudul Senja di Rinjani. Alasan Bapak nih Pak, apa yang melatar belakangi sampai akhirnya memutuskan, oke saya akan memberikan judul Senja di Rinjani. Baiklah, saya mengambil dari usia tokoh yang ada di dalam novel. Usia sendiri sudah usianya di atas 50 tahun dan itu menyatakan bahwa usia seperti itu adalah usia senja. Nah, di dalam novel ini menokohkan seorang yang bernama Wirentake dan memiliki istri bernama Wirentake dan sebentar dulu karena udah lama ini. Atau ya. Jadi Wirentake dan istrinya seperti itu ya? Ya, dan istrinya Cindre ya, Cindre ya. Wirentake dan Cindre. Ya, Wirentake merupakan seorang suami yang bertanggung jawab dan dia seorang petualang. Begitupun istrinya juga Cindre, namun di tengah petualangan mereka ada kecelakaan dan Cindre meninggal dunia. Oke.
Nah, dan itu yang pendakian berikutnya di usia senjanya itu sebenarnya untuk mengenang istrinya, perjalanan bersama istrinya. Kisah nyata? Kisah nyata atau bukan nih Pak? Bukan, ini fiksi saja. Oke. Iya. Oke, tapi dari cerita yang dipaparkan oleh Bapak cukup menyentuh juga ya Pak ya ceritanya ya. Untuk yang kumpulan cerpen nih Pak, itu bagaimana nih Pak? Ceritanya tentang apa? Nah, kumpulan cerpen lukisan di dinding langit ini terdapat 8 buah cerpen. Dan yang pertama, kenapa saya mengambil judul lukisan di dinding langit? Karena di awal ada sebuah kisah tentang seorang suami sebagai seorang seniman. Dan itu ada beberapa konflik yang terjadi antara keluarga istri dan suaminya sebagai seorang seniman. Kadang seorang seniman tidak memiliki pekerjaan tetap, dan itulah yang menyebabkan bahwa pihak keluarga dari istri merasa agak kurang serak dan tidak sejalan dengan apa yang menjadi pilihan dari anaknya untuk menikah dengan seorang seniman. Jadi kumpulan cerpen itu ada 8 cerpen dan semua isinya itu berbeda genre atau semua tentang family, tentang romance, itu gimana Kak? Ya, family dan romance. Family dan romance, berarti Bapak memang punya keinginan, kesenangan membahas family gitu ya Pak ya? Karena dari Senja Dinjani tentang family, terus Syarpan juga tentang family. Oke Pak, ide nih Pak, kita berbicara tentang ide. Bagaimana Bapak bisa akhirnya menemukan ide untuk menulis Senja di Rinjani? Baiklah, karena saya juga seorang pendaki, jadi saya di setiap perjalanan saya ke gunung melakukan pendakian, saya mencatat beberapa peristiwa. Ini adalah kebiasaan saya. Setiap saya melakukan pendakian adalah dengan mencatat segala peristiwa yang saya temukan. Nah kemudian itu saya kumpulkan. Kemudian ada dari cerita-cerita para pendaki yang saya temui, saya ajak mengobrol. Kemudian itu yang saya terima, informasi-informasi itu kemudian saya rangkum dalam novel ini. Kemudian karena saya adalah orang Lombok asli dan budaya, adat, istiadat itu kemudian saya eksplor melalui novel ini agar orang di luar Lombok dapat merasakan bahwa betapa kayanya Lombok dengan adat istiadatnya. Oke. Nah, itu penjelasan dari saya. Jadi di dalam cerpen itu pun Bapak mengangkat tentang keindahan Lombok seperti ya Pak ya. Seperti kita tahu Lombok sangat indah sekali. Bahkan sekarang Lombok menjadi salah satu pusat destinasi wisata ya Pak setelah Bali ya Pak. Ya, dan sekarang sedang tahap pembangunan sirkuit MotoGP di Lombok, MotoGP, ya, yang berada di kawasan ekonomi khusus Mandalika. Semakin maju ya Pak. Ini semakin maju dan sebenarnya saya sebagai penulis memiliki visi dan misi juga bahwa bagaimana dengan buku orang bisa mengenal Lombok secara lebih luas, dan saya punya keinginan agar buku-buku yang saya tulis bisa diterjemahkan ke bahasa asing sehingga orang-orang di mancanegara dapat membaca dan ingin sekali untuk berkunjung ke Lombok ini. Nah ini ide yang saya dapatkan kemudian ingin saya wujudkan, namun sampai saat ini saya belum menemukan penerjemah dan lain sebagainya. Kalau Tokopedia mau memfasilitasi saya akan bersyukur sekali. Bisa. Jadi mulia sekali cita-cita Bapak ini ingin mengenalkan Lombok lebih jauh melalui sebuah cerita, dan kita tahu bahwa Lombok mempunyai keindahan yang sangat luar biasa. Oke Pak, boleh saya tahu untuk inspirasi Bapak nih Pak dalam menulis?
Siapa sih Pak inspirasi Bapak dalam menulis? Saya punya sahabat yang bernama Nurullah Marewu, seorang penulis dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Salah satu novelnya yang paling sering saya baca berulang-ulang adalah berjudul Budak. Kemudian karena beliau sudah lama tinggal di Jerman, beliau menulis sebuah buku yang berjudul Masterplan itu bahasa Jerman. Ya. Saya lupa judulnya seperti itu. Oke, jadi sosok inilah cukup memberikan inspirasi untuk Bapak dalam menulis ya Pak. Ya. Oke. Ya, saya mengambil beberapa beberapa kutipan dari bukunya itu untuk saya kembangkan kemudian Halo. Kemudian dalam ya. Seperti soalnya terputus-putus ya Pak ya. Bisa mendengar suara ya Pak? Iya, bisa. Oke. Baik Pak, tadi kan Bapak ada satu tokoh yang membuat Bapak hingga menjadi inspirasi untuk Bapak menulis. Dan ada satu kutipan, boleh saya tahu Pak, kutipan apa sih yang hingga bisa menggerakkan Bapak untuk menulis sebuah buku? Iya, manusia itu tercipta berpotensi. Dan mari kita gali potensi itu, ya. Tuh. Setiap orang memiliki potensi, sudah diciptakan memiliki potensi. Hanya saja manusia butuh menggali potensi yang dimiliki. Itu kutipannya. Jadinya tidak ada setiap orang itu memiliki kemampuan tersendiri. Dan setiap orang itu memiliki kemampuannya masing-masing. Dan kita tidak perlu merendahkan orang lain karena setiap orang itu dia punya potensi sendiri, dia punya kemampuan sendiri, punya kompetensi sendiri di bidang yang satu dengan bidang lainnya. Dan itu yang menjadikan motivasi. Ya makanya Iya. Okay. Begitu. Jadinya saya ketika mendaki gunung pun saya bertemu dengan orang-orang tua, pendaki-pendaki muda. Nah, dan saya menemukan banyak sekali inspirasi dari mereka. Sejak kapan Pak mempunyai hobi mendaki gunung? Saya sejak SMA dulu. Oke, dan itu menjadi salah satu SMA. Pengalaman tersebut menjadi salah satu inspirasi Bapak atau menjadi ide untuk Bapak menulis ya Pak ya? Oke, Pak, berbicara. Ya, betul. Kan Bapak menemukan ide sampai akhirnya menemukan ide sebuah cerita untuk menulis Senja Rinjani ini ketika Bapak mendaki gunung seperti itu Pak. Bagaimana sih Pak? Mungkin Bapak bisa memberikan tips kepada teman-teman di sana yang ingin memulai untuk menulis tapi mereka masih kebingungan. Bagaimana cara menemukan ide yang menarik? Menurut Bapak sendiri bagaimana Pak? Ya. Setiap kita berinteraksi dengan orang lain, kita pasti akan menemukan sebuah pengetahuan atau sebuah ilmu. Apapun yang kita bicarakan dengan orang lain, maka pasti kita akan menemukan sesuatu yang baru. Dan itu saya anggap menjadi sebuah ilmu atau sebuah pengetahuan. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang baru memulai menulis, saya lebih menyarankan kepada lebih banyak mendengarkan orang lain terlebih dahulu. Oke. Lebih banyak mendengarkan, kemudian lebih banyak berinteraksi dengan orang lain, bukan hanya seusia, tapi mungkin anak kecil, kemudian atau orang yang lebih tua. Karena orang-orang yang usianya lebih muda belum tentu memiliki pengalaman yang sedikit, tapi mungkin dia lebih banyak pengalamannya ketimbang kita. Iya, betul. Begitupun orang tua. Kalau orang tua sudah jelas pengalamannya lebih banyak karena memang dia hidup lebih lama dari kita. Nah, jadinya ketika saya berbicara dengan orang lain, kemudian saya mencatat apa saja yang saya dapatkan dari mereka. Nah, catatan-catatan itu sebenarnya menjadi buku harian saya. Nah, buku harian itulah yang kemudian saya kembangkan menjadi sebuah ide cerita.
dari catatan-catatan saya. Nah, saya menyarankan kepada teman-teman yang akan memulai menulis, maka mulailah dari buku catatan harian. Karena dengan buku catatan harian itu akan terbentuk buku-buku yang lebih baik, yang lebih bagus. Seperti itu pengalaman saya selama saya menulis. Jadi bisa dimulai dengan mendengarkan sekitar ya Pak ya. Tidak terbatas oleh usia, kita bisa mendengarkan orang tua, bisa kita mendengarkan bahkan anak-anak sekalipun. Karena ya setiap orang punya pengalaman yang berbeda. Dan kita bisa memulainya dengan menuliskan sesuatu yang menarik ya Pak ya. Oke nih Pak. Iya betul. Tapi ada suatu kala kita menemukan sebuah kesulitan untuk mengembangkan sebuah ide. Bagaimana sih Pak pengalaman Bapak sendiri? Bapak bisa bercerita bagaimana cara mengatasi atau sulitnya mengembangkan sebuah ide? Sebenarnya untuk mengembangkan sebuah ide ada beberapa teman dalam diskusi yang saya dapat ambil pelajaran dari mereka, yaitu menulislah mulai dari kata kerja. Nah, contoh, ya, mulailah dengan menulis kata kerja. Ya, ketika kita menulis dengan kata benda seperti batu, maka kita secara otomatis sulit mengembangkan kalau kita memulai dari kata benda. Tetapi kalau kita memulai dari kata kerja, misalnya makan, siapa yang memakan? Akhirnya mulai mengembang apa yang dimakan, di mana dia makan, dengan siapa dia makan, beli makan di mana, atau dia memasak sendiri. Ketika dia masak sendiri, bagaimana caranya memasak? Apa yang dibutuhkan untuk memasak? Sehingga dari kata makan saja kita sudah menemukan banyak ide. Nah, kita mulai dari yang lain. Misalnya selain makan, bepergian. Siapa yang bepergian? Dengan siapa dia bepergian? Tujuannya bepergian kemana? Dengan menggunakan transportasi apa? Apakah dia transportasi pribadi atau transportasi umum? Kalau dia transportasi umum, bersama siapa dia? Dan menemukan siapa di dalam transportasi umum itu? Apa yang mereka bicarakan? Sehingga ketika kita memulai dari kata bepergian saja, kita sudah menemukan berbagai macam ide. Menarik itu sekali. salah satu dari trik cara saya menulis. Saya mulai dari idenya dari kata kerja. Menarik sekali Pak, ini ilmu juga buat saya. Jadi ketika kita kesulitan untuk mengembangkan ide, jangan sekali-kali menulis, lebih baiknya menulis dengan kata kerja, diawali dengan kata kerja ya Pak ya. Wow. Ya. Ini pasti sangat bermanfaat sekali bagi teman-teman, apalagi teman-teman pemula yang saat ini mungkin kebingungan untuk menulis atau untuk mengembangkan sebuah ide. Oke Pak, jadi kita bisa memulainya dengan kata kerja, karena itu akan memudahkan sebetulnya Pak ya. Oke. Ya, artinya nanti ketika dia sudah menjadi teks, boleh kita menggantinya kata benda terlebih dahulu. Tetapi ketika kita menemukan ide pertama, bahwa mulailah dari kata kerja. Tapi ketika dia sudah menjadi teks, sudah tertulis, kemudian bisa kita mengganti. Ya. Boleh kita mengganti mana lebih awal dan mana selanjutnya, seperti itu. Oke, itu sangat bermanfaat sekali Pak. Ketika kita sudah menemukan ide, kita sudah bisa mengembangkan ide. Tapi ada hal lain, kendala lain, yaitu adalah menemukan titik kejenuhan atau titik kebosanan dalam menulis. Untuk Bapak sendiri, bagaimana Bapak mengatasi masalah atau mengatasi sebuah kejenuhan dalam kegiatan menulis? Untuk mengatasi kejenuhan, saya memberikan tips kepada teman-teman. Ya, yang pertama kita tinggalkan dulu. Ketika kita menulis, tinggalkan dulu. Jangan memaksakan diri untuk terus menulis walaupun dalam keadaan yang tidak mood. Jangan. Tapi berusahalah kita mencatat di mana di mana letak
dari akhir dari cerita yang kita buat. Akhirnya dicatat dulu. Ada catatan kecil yang semestinya akan tetap kita bawa untuk menyambung ketika kita mood. Sebenarnya tidak ada istilah tidak mood sebenarnya dalam menulis. Iya. Hanya saja mungkin kelelahan atau rasa bosan. Kemudian kalau untuk menemukan ide, tetap saja kita mengalihkan kegiatan kita, misalnya bertanam dulu, nanti pasti kita akan menemukan ide. Dan paling sering, dan ini saya sudah menemukan dengan beberapa penulis, menemukan jawaban dari beberapa penulis bahwa ide itu kenapa sering keluar di kamar mandi. Kenapa tuh, Pak? Benar. Saya mengalaminya seperti itu. Kenapa ya, Pak? Kamar mandi itu banyak para penulis mengatakan bahwa itu adalah tempat yang dinyatakan sebagai tempat yang paling ikhlas kita melakukan segala sesuatu. Betul. Itu kemudian bahkan ada yang mengatakan bahwa kamar mandi adalah tempat kontemplasi yang paling murni. Jadi ya. Nah, sehingga kita memang kalau di kamar mandi kita tidak terganggu dengan hal-hal lain. Nah, tidak akan terganggu, dan itu caranya kita, artinya ketika mood hilang, maka tinggalkan sejenak, lakukan aktivitas yang lain, tapi dengan halo? Iya, Pak. Terputus ya tadi ya, Pak? Ya, halo? Halo. Oke. Terputus ya. Ya. Ya, Pak, bisa dilanjutkan. Lakukan ya catatan kecil di akhir di mana kita meninggalkan aktivitas menulis itu. Harus ada catatan kecilnya. Oke. Jadi ya. Mempunyai sebuah catatan kecil bagi seorang penulis itu dirasa cukup penting ya, Pak, karena itu akan menjadi pengingat kita sampai mana sih tulisan kita gitu. Oke, Pak, untuk Senja di Rinjani ini proses menulisnya Bapak memerlukan waktu berapa lama? Wah, ini cukup panjang. Cukup panjang. Saya mulai menulis cukup panjang. Saya mulai menulis 2005 dan saya menerbitkan 2018. Oke, apa yang membuat cukup bisa dibilang cukup panjang sekali, bertahun-tahun, Pak? Ya, saya baru mengucapkan terima kasih kepada Guepedia yang sudah mau menerbitkan buku ini. Saya sebagai seorang penulis yang tinggal di desa, pada awal saya merasa bahwa betapa sulit orang menerbitkan buku. Betul. Namun ketika saya menemukan Guepedia, saya menemukan di media sosial bahwa Guepedia memberikan pelayanan gratis ya, dari layout, kemudian cover dan lain sebagainya, ISBN-nya juga. Kemudian saya mulai mencoba, kalau begitu saya serahkan ke Guepedia. Mungkin saja Guepedia mau menerbitkan ini, dan ternyata Guepedia berhasil menerbitkan ini. Kemudian sebenarnya saya sudah menerbitkan terlebih dahulu, ada satu buku namanya, saya beri judul Mutiara-Mutiara Hikmah. Ini adalah buku kedua saya yang saya terbitkan di Guepedia ini. Dan mendapat sambutan dari beberapa teman bahwa alhamdulillah Guepedia mau menerbitkan dan memfasilitasi ini. Dan saya juga mengajak teman-teman untuk ayo sama-sama kita menerbitkan di Guepedia. Akhirnya saya menemukan 2 orang penulis yang juga menerbitkan di Guepedia. Rekan Bapak juga? Ya, dia adalah salah seorang teman saya yang memang di luar daerah, tinggal di luar daerah, tapi komunikasinya lancar. Oke. Seperti itu. Jadi Pak, Bapak menulis dari tahun 2005 sampai akhirnya diterbitkan 2018. Iya.
Itu karena memang saya kesulitan untuk menerbitkan buku. Oke, itu karena kendalanya kesulitan menerbitkan buku ya Pak ya. Yeah. Untuk sampai dia menjadi sebuah naskah nih Pak, itu berapa lama? Saya proses menulis itu sekitar 2 tahun. Sekitar 2 tahun. Dan mengendap di laptop sepanjang usia itu. Panjang sejak dia jadi naskah sampai akhirnya diterbitkan oleh Guepedia, sekitar berapa tahun jadinya itu. Oke. Sayang sekali ya Pak ya, tapi melalui Guepedia lah, jadi karya Bapak akhirnya bisa diterbitkan, bisa dijadikan sebuah buku dan bisa dibaca oleh khalayak umum. Respon pertama kali keluarga Pak ketika Bapak ketika mengetahui Bapak menerbitkan sebuah buku gimana? Ya, mereka sangat senang dengan terbitnya buku saya yang kedua ini, walaupun akhirnya saya juga menulis lebih banyak lagi sekarang, sekitar 10 buku yang sudah saya terbitkan. Dan di Guepedia ini saya menggunakan Guepedia untuk 2 buku saya. Yang pertama novel Senja di Rinjani dan kumpulan cerpen lukisan di dinding langit. Dan respon dari anggota keluarga saya punya anak 4 orang namun meninggal 1. Sekarang masih 3 orang, dan itu sangat sangat antusias untuk membaca dan kemudian menginformasikan kepada teman-temannya bahwa saya menulis buku, bapaknya seorang penulis buku, dan sudah bisa menerbitkan buku ya. Dan sekarang anak-anak saya sudah mengikuti jejak saya sebagai penulis juga. Wow, jadi mereka terinspirasi dari Bapak juga ya untuk menjadi seorang penulis ya Pak? Iya. Dan kadang-kadang di beberapa buku saya juga menemukan nama mereka. Saya memakai nama mereka dalam sebagai penokohan. Oke, menarik sekali Pak. Ya. Jadi Bapak mempunyai naskah itu cukup lama dan akhirnya menemukan Guepedia. Itu dari mana Pak menemukan Guepedia, atau Bapak tahu Guepedia dari mana? Oke, saya memang sering membuka media sosial, terutama di Facebook dan Instagram. Saya menggunakan Facebook dan Instagram. Saya menemukan di Facebook tentang Guepedia ini. Sebenarnya di tahun 2017 saya pernah ikut pertemuan dengan para penulis yang diundang oleh KPK yang kegiatannya bernama Teacher Super Camp. Ya, saya adalah utusan dari NTB 3 orang untuk menulis buku anak tentang korupsi. Ya, dari sana sebenarnya menemukan ya, bertemu dengan Guepedia. Dunia kepenulisan. Bisa dibilang Bapak sangat aktif sekali ya Pak, dari remaja untuk kegiatan menulis. Halo? Ya, halo. Kita terputus lagi suaranya ya? Ya. Bagaimana? Baik Pak, kan Bapak sudah seperti yang Bapak tadi utarakan Pak, Guepedia memberikan kemudahan untuk penulis untuk membuat sebuah buku, untuk menghasilkan sebuah karya buku. Baik Pak, mungkin Bapak ingin menyampaikan sebuah saran kepada kami sehingga kami bisa terus untuk memperbaiki kualitas kami. Silakan Pak. Ya, baiklah. Ya, mungkin saja ini hanya kemungkinan yang saya lihat di Guepedia, karena saya lihat perkembangan Guepedia sejak awal. Mungkin saya adalah termasuk dari penulis-penulis awal di Guepedia ini. Kalau saya lihat dari beberapa buku yang sudah diterbitkan, saya ini mungkin adalah penulis-penulis awal di Guepedia, sehingga pernah saya mendapatkan kalau saya lihat dari ranking bahwa
Senja Rinjani ini pernah menjadi yang terlaris di terlaris kedua dan terlaris ketiga bukunya. Nah, sehingga saya menyarankan kepada Gopedia agar ada penghargaan kepada penulis, misalnya di tahun 2018 atau di tahun 2019 atau 2020, buku-buku yang menempati peringkat ketiga terlaris 1, 2, 3 terlaris itu diberikan penghargaan atau reward. Seperti itu. Kemudian mohon maaf Gopedia, selama ini beberapa teman penulis juga sering konsultasi ke saya yang sudah menerbitkan Gopedia, dan kadang mereka ada yang dikeluhkan, terutama harga buku yang terlalu mahal. Harga bukunya terlampau mahal, sehingga kalau dilihat dari ketebalan buku dan kualitas dari kertas, mungkin dianggap oleh teman-teman para penulis itu terlalu mahal. Nah, kalau bisa mungkin dikurangi ya. Dan saya akui memang untuk biaya cetak mungkin agak mahal, tapi kalau untuk skala yang lebih besar kan lebih murah. Nah, terutama saya yang di daerah, belum lagi dengan biaya ongkir. Nah, jika kalau dilihat kenapa banyak dari pembaca yang agak kurang respect untuk membeli buku itu karena memang harganya terlalu mahal. Tapi untungnya Senja Rinjani ini sudah 350 eksemplar yang sudah terjual. Dan itu karena saya promosi. Ya, itu saya promosikan bukan hanya di media sosial, tapi saya memiliki komunitas namanya Keluarga Ilalang, dan itu dari komunitas ini yang kemudian saya promosikan melalui beberapa workshop dan lain sebagainya, workshop menulis. Kadang juga ketika saya diundang untuk menjadi pembicara, nah saya menghadiahkan beberapa pembicara lain buku saya ini, sehingga banyak orang yang bertanya, dari mana ini? Oh, silakan pesan di Gopedia. Untuk saat ini saya belum punya dana untuk membeli langsung dari Gopedia. Saya sarankan mereka langsung menghubungi Gopedia saja. Seperti itu. Menarik sekali Bapak, terima kasih. Nanti akan menjadi bahan evaluasi untuk kami semua. Untuk tadi Bapak memberikan saran kepada Gopedia. Nah, sekarang Bapak mungkin bisa memberikan tips atau saran kepada penulis muda yang mulai ingin menulis dan bahkan ingin menerbitkan sebuah buku. Silakan, Pak. Ya. Seperti yang sudah saya sampaikan terlebih dahulu, bahwa menulis jangan dianggap sebagai suatu momok yang menyulitkan kita. Semua orang ingin menjadi penulis. Kadang ketika saya bertemu dengan orang-orang dan ketika saya memberikan workshop menulis kepada orang-orang, semuanya mengatakan bahwa saya ingin menjadi penulis. Tapi kadang mereka tidak menjalankan apa yang mereka inginkan. Nah, mulailah sekarang menulis dari yang sederhana saja. Mulai dari yang sederhana dengan cara menulis apa yang kita temukan dalam keseharian kita. Makanya menulis diary ini menjadi sangat penting bagi kita, yang kadang orang menganggap bahwa untuk apa menulis diary. Nah, oleh karena itu saya sarankan kepada yang baru mulai menulis bahwa tulislah apa yang ada di sekitar kita. Menulis dari catatan-catatan kecil. Menulis diary, menulis quotes atau lain sebagainya, ya. Dari terlalu bermimpi menjadi seorang penulis besar, sementara kita tidak melangkah di tahap pertama. Seperti salah satu dari orang Cina mengatakan bahwa perjalanan 1 mil dimulai dari 1 langkah. Maka ketika kita
ingin mewujudkan mimpi kita sebagai seorang penulis, maka menulislah mulai dari sekarang, dari yang sederhana saja. Baik Bapak Irham, terima kasih atas waktunya, dan saya sendiri mendapatkan ilmu yang berharga, mulai dari menulis dimulai dengan kata kerja dan selalu membawa notes agar menjadi pengingat kita. Terima kasih Bapak atas waktunya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Dan kami tunggu Pak karya-karya selanjutnya ya Pak ya di Guepedia ya Pak. Ya, okay. Insya Allah. Terima kasih Pak. Terima kasih kembali. Ya. Oke, dan buat teman-teman semuanya, jangan lupa saksikan Ketemu Penulis di episode-episode lainnya yang nggak kalah menarik.